Baik, apakah teman-teman semua sudah mengakses slide-nya? Sudah. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama, sebagai seorang Muslim, apakah selama ini Anda menjalankan syariat-syariat keagamaan hanya sebatas formalitas atau tuntutan orang tua saja? Boleh dijawab ya teman-teman. Dijawab dengan sejujurnya aja nggak apa-apa. Di sini kita sama-sama belajar. Oke, teman-teman, terima kasih atas jawabannya. Ini masih ada yang bilang iya ya. Ini nggak apa-apa banget karena yang penting kita punya kemauan untuk memperbaiki diri. Dan yang bilang tidak, alhamdulillah semoga senantiasa beristiqomah. Selanjutnya, sebagai seorang Muslim, sudahkah kita tahu dan paham tentang misi agama Islam sebagai rahmat bagi semesta? Jika sudah, boleh diisi pollingnya ya teman-teman di slide setelahnya. Jika sudah, alhamdulillah, semoga senantiasa merefleksikan misi tersebut. Jika belum, maka dari itu pada kesempatan ini, mari kita sama-sama belajar dan berdialog mengenai misi Islam sebagai rahmat bagi semesta dan memahami bagaimana kita sebagai Muslim bisa menata hidup sesuai dengan misi yang dianjurkan agama kita. Oke, dari polling ini masih banyak nih yang tolong jelasin dong. Oke, maka dari itu kelompok kami akan mempresentasikan materi terkait hal ini. Silakan Salma. Itu maaf, belum ada itu PPT. Oke, dengan judulnya adalah Islam sebagai rahmat bagi alam semesta atau rahmatan lil alamin. Sebenarnya kita pasti sering mendengar tuh, apa sih rahmatan lil alamin itu? Oke, firman Allah pada surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus kamu Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Islam diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menerapkan syariat-syariat Islam ke seluruh manusia. Islam memberikan kasih sayang dan kebaikan kepada seluruh makhluk hidup maupun non-makhluk hidup. Misalnya kita memberikan kebaikan itu bukan hanya untuk lingkup Islam aja, tapi juga kepada yang non-muslim, kepada tumbuhan, hewan, bahkan kepada jin. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ada seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka karena perkara seekor kucing. Kucing itu diikat sampai mati, bahkan nggak dikasih makan dan nggak dilepas, sehingga kucing tersebut tidak bisa mencari makan. Maka seorang wanita tadi diazab karena seekor kucing itu, dan dimasukkan ke dalam neraka. Islam mengajarkan umatnya untuk menebarkan keselamatan dan kedamaian. Contohnya apabila kita memberikan salam Assalamualaikum, yang artinya adalah semoga keselamatan dan kasih sayang Allah dilimpahkan kepadamu. Lalu orang tersebut menjawab salamnya, Waalaikumsalam, dan semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahan terlimpah juga pada kalian. Dari sini mungkin kita sering memberikan salam dan menjawab salam, tapi kita tahu bahwa dengan menjawab dan memberi salam itu saja kita sudah memberi manfaat kepada orang lain, memberi kedamaian kepada orang lain. Oke. Manusia menerapkan Islam dan dia mendapatkan kebahagiaan dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena hadis riwayat Ahmad, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Mungkin kita sering mendengar bahwa Islam itu sering dianggap sebagai agama yang keras, agama yang menyeramkan. Tentu itu sama sekali tidak benar, karena Islam memberikan kedamaian, memberi ketenangan, memberi keamanan bagi seluruh alam semesta yang sudah diterapkan oleh rahmatan lil alamin itu sendiri. Ya, boleh di next.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian Islam. Sebagai umat Islam, kita tentunya sangat familiar dong dengan istilah Islam. Tapi kalian sebenarnya tahu nggak sih apa itu Islam, apa arti Islam yang sebenarnya? Jadi Islam secara bahasa berarti aslama berarti tunduk. Tunduk di sini itu artinya apa sih? Jadi tunduk di sini adalah kita sebagai hamba Allah harus pasrah menyerahkan diri kita kepada Allah karena kita diciptakan oleh Allah dan kepada Allah kita kembali. Lalu kita berkewajiban menerapkan tauhid dan meyakini bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya di muka bumi. Lalu untuk memperjelas pernyataan tersebut dibuktikan dengan dalil nakli Al-Anfal ayat 25 yang artinya, dan perihalalah diri kalian dari keburukan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat kerusakan di antara kalian, karena ketahuilah bahwa siksaan Allah sangat keras. Makna tafsir dari dalil nakli ini adalah di samping kita semua sebagai umat Islam berkewajiban memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya, kita semua juga harus memelihara diri kita dari siksaan. Karena siksaan itu tidak hanya datang kepada orang yang zalim saja atau yang enggan memperkenalkan seruan Rasul, tapi juga kepada kita yang membiarkan kemunkaran merajalela. Maka dari itu, kita harus melindungi diri kita masing-masing dari dosa besar yang merusak tatanan masyarakat. Jauhilah sikap enggan berjihad di jalan Allah, perpecahan, dan rasa malas melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Karena akibat buruk dosa itu akan menimpa kita semua, kayak tidak secara spesifik, tapi kita yang berbuat dosa akan menanggung akibatnya. Lalu saya akan menjelaskan manfaat sikap Islam. Kita semua juga tahu kan bahwa manfaat sikap Islam adalah memberikan dampak kebaikan untuk manusia dan makhluk Allah yang lain. Jadi, misal dalam agama Islam itu Allah melarang sesuatu, misalkan Allah melarang kita memakan daging babi, karena sesungguhnya daging babi itu penuh mudorot. Kenapa sih konsumsi daging babi dalam bentuk apapun, baik itu dalam bentuk pork chops, atau bacon, atau ham, itu memiliki efek berbahaya bagi tubuh. Maka dari itu, babi adalah makanan haram bagi umat Islam, karena babi memiliki infeksi cacing pita atau biasa disebut pyenesis. Cacing pita ini jika masuk ke perut manusia akan menetas jadi larva. Jadi Allah itu melarang karena memang larangan itu baik buat kita. Lalu contoh lain, sunnah Rasul itu menyunahkan kita untuk menyampaikan salam tiap kita bertemu dengan saudara muslim seiman. Kalian tahu nggak sih itu apa hakikatnya salam? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merupakan sebuah doa. Itu kayak merupakan sunnah Nabi yang dapat merekatkan ukhuwah Islamiyah umat muslim di dunia. Jadi tidak ada salahnya sunnah Nabi tersebut menyunahkan kita untuk menyampaikan salam kepada saudara sesama umat muslim, karena dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sama-sama menyampaikan doa baik yang tentu akan memberi kebaikan bagi kita semua. Lalu, hendaknya ulasan kali ini berinti bahwa sebagaimana kita sebagai hamba harus menghendaki dan percaya bahwa kita akan kembali dari Allah kita berasal dan kita akan kembali kepada Allah, sebab Allah adalah satu-satunya zat yang berkuasa secara mandiri, atau bisa disebut yamu binafsihi. Terima kasih. Next. Mohon maaf, di aku belum ganti slide-nya. Nah, oke. Belum ganti. Masih di rahmatan lil alamin. Apa di teman-teman udah slide-nya sudah ganti? Oke, udah. Oke. Setelah kita mengetahui gambaran dari Islam sebagai rahmat bagi semesta dan pengertian Islam itu sendiri, lalu bagaimana kita merefleksikan jati diri keislaman? Yang pertama, perlu kita sadari bahwa setiap manusia mempunyai
tugas yang melekat pada dirinya sejak lahir hingga mati, yaitu sebagai Abdullah atau hamba Allah, seperti yang ditegaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Apa esensi dari diturunkannya ayat ini? Bahwa tugas hidup manusia sebagai hamba Allah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara beban tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus dipatuhi. Lalu muncul pertanyaan, mengapa manusia bertugas sebagai hamba Allah? Untuk menjawab masalah ini, bisa dikaitkan dengan proses terciptanya manusia. Sejatinya, manusia terdiri atas dua substansi, yaitu jasad dan roh. Jasad manusia berasal dari alam materi atau saripati yang berasal dari tanah. Perlu kita ketahui bahwa makanan yang kita makan sehari-hari, misalnya dari ayam atau tumbuhan, itu kan tumbuhnya dari tanah ya teman-teman. Jadi kita itu berasal dari itulah esensi dari kita berasal dari tanah gitu. Nah, sehingga eksistensinya mesti tunduk kepada aturan-aturan atau hukum Allah yang berlaku di alam materi. Sedangkan roh-roh manusia sejak berada di alam arwah sudah mengambil kesaksian di hadapan Allah bahwa kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita dan bersedia tunduk dan patuh kepadanya. Karena itulah, kalau manusia mau konsisten terhadap eksistensi dirinya atau naturnya, maka salah satu tugas hidup kita yang harus dilaksanakan adalah menjadi hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh kepada aturan dan kehendaknya, serta hanya mengabdi kepadanya. Nah, selain jati diri manusia sebagai hamba Allah, untuk mewujudkan visi dan misi rahmatan lil alamin, Allah menugaskan manusia sebagai khalifah di bumi, seperti yang ditegaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Apa yang dimaksud dengan khalifah itu sendiri? Kata khalifah berasal dari kata khalf, mengganti, atau kata khalaf, orang yang datang kemudian. Tugas kekhalifahan merupakan perwujudan dari pelaksanaan pengabdian sebagai hamba Allah. Tugas-tugas kekhalifahan tersebut menyangkut tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri, tugas kekhalifahan dalam keluarga atau rumah tangga, tugas kekhalifahan dalam masyarakat, dan tugas kekhalifahan terhadap alam. Dari sini kita bisa mengaitkan hubungan antara kualitas ketakwaan atau tauhid seseorang dengan dampak perilakunya di muka bumi kepada sesama makhluk. Definisi dari takwa itu sendiri, takwa adalah tauhid yang mempunyai daya dorong sekuatnya untuk melahirkan kemaslahatan pada makhluk Allah, atau iman yang mempunyai daya dorong sekuatnya untuk melahirkan perilaku baik, amal soleh pada sesama makhluk Allah. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani. Jadi intinya identitas utama keagamaan adalah sejauh mana tauhid dan iman bisa melahirkan manfaat seluas-luasnya bagi kemanusiaan. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Carla. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang rukun Islam dan spiritualitas. Seperti yang kita tahu, rukun Islam itu ada 5 ya, teman-teman. Yang pertama itu ada syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat yang pendek itu mempunyai daya ubah yang dahsyat ya. Bahkan ada yang bilang bahwa kalau kita baca syahadat, kita bisa masuk surga. Nah, arti dari kalimat itu yang pertama mempunyai arti kesetaraan manusia sebagai sesama hamba Allah. Terus yang di bagian kedua syahadat menegaskan bahwa Muhammad SAW hanyalah utusan Allah. Yang kedua ada sholat. Sholat sebagai tiang agama dan kewajiban pertama seorang muslim dan muslimah yang terdiri dari sholat fardu zuhur, asyar, maghrib, isya, dan juga subuh. Saat ini adalah momen atau interaksi langsung antara hamba dengan Tuhannya.
yang seluruh ucapan dan gerakannya ini memiliki makna pembaharuan komitmen spiritual. Bukan hanya memperoleh keteguhan hati nih, tapi juga sholat sebagai olahraga atau yang baik untuk persendian. Jadi kalau teman-teman punya sakit sendi, bisa banget diperbaiki gerakan sholatnya dan juga lebih khusyuk lagi. Yang ketiga ada zakat. Sebagai seorang yang berkecukupan maupun berlebih, sebagian harta kita ini merupakan milik orang lain dan wajib untuk dibagikan. Karena kita akan mempertanggungjawabkan harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita di akhirat nanti. Yang keempat ada puasa. Hal ini biasanya kita lakukan di bulan Ramadan setahun sekali. Puasa ini bertujuan untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Jika kita terlatih untuk menjaga jarak aman antara kenikmatan dunia ini yang halal dan juga sudah menjadi milik kita, itu nantinya ke depannya akan juga lebih mudah berhadapan dengan sesuatu yang jelas-jelas tidak halal dan belum menjadi hak kita. Yang terakhir adalah naik haji bila mampu. Ibadah haji ini kan sebenarnya gerakan yang simbolik ya. Contohnya kalau misalnya tawaf. Tawaf ini tuh adalah berkeliling Ka'bah ya, yang artinya tuh memusatkan jiwa dan raga kita kepada Allah. Terus contoh lainnya misalnya melempar jumroh sebagai gerakan mengendalikan nafsu. Intinya semua rukun Islam yang tadi saya sebutkan itu tidak hanya dilakukan secara fisik aja, tetapi juga melibatkan hati, jiwa, dan juga raga. Karena fisik itu akan mati dan juga ditinggalkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kontekstualisasi Islam dalam kehidupan. Jadi kita semua tahu bahwa ketakwaan adalah salah satu nilai terpenting dalam kehidupan Islam. Karena kenapa sih kayak gitu? Karena ketakwaan adalah satu-satunya ukuran nilai seorang manusia di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan itu sangat menghargai ketakwaan hamba terhadap Tuhannya. Di sini untuk memperjelas pernyataan ini terdapat dua dalil nakli, yaitu dalil nakli An-Nisa ayat 19 dan Al-Maidah ayat 8. Saya akan menjelaskan tafsir dalil nakli Al-Maidah ayat 8. Jadi, dalam buku tafsir Imam Syafi'i, Syekh Ahmad Mustafa menuliskan bahwa ayat ini berkaitan dengan kesaksian yang adil untuk semua pihak. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini tuh apa sih? Jadi Al-Maidah ini menjelaskan bahwa jika seseorang sudah ditetapkan menjadi saksi, maka ia wajib menyatakan kebenaran dengan sebaik-baiknya. Dirinya tidak boleh membiarkan kesaksian palsu meskipun kesalahan tersebut berasal dari pihak keluarga atau kerabatnya. Seseorang yang sudah menjadi saksi tentu saja tuh harus bisa jujur mengutarakan kebenaran tanpa ada yang ditutupi. Lalu ada satu lagi nih teman-teman, hadis berlaku tentang adil. Salah satu hadis yang berkaitan dengan ini adalah diriwayatkan oleh Tabrani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian memutuskan suatu hukum, lakukanlah dengan adil, dan apabila kalian membunuh, lakukanlah dengan ihsan, karena Allah Maha Ihsan dan menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi di sini jelas banget ya teman-teman bahwa adil merupakan salah satu indikator ketakwaan dan Tuhan sangat menyukai ketakwaan hambanya terhadap Tuhan karena satu-satunya ukuran nilai seorang manusia di hadapan Allah adalah ketakwaan. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah dibacakan teman-teman saya tadi. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kita harus melibatkan Allah dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran. Selalu menebarkan rahmat dan kebaikan kepada seluruh makhluk hidup di alam semesta ini dan bisa memberikan manfaat bagi orang sekitar. Di next, Pak. Baik, mungkin materinya cukup sampai di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, bisa
bisa melampirkan nama di kolom chat dulu ya. Mungkin ada yang kecepatan atau belum jelas, boleh juga. Ayo, silahkan. Mana ini? Kelas ini kok sepi-sepi aja ini. Izin bertanya. Silakan, Dias. Assalamualaikum warahmatullahi azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dias. Izin bertanya, tadi kan kalian jelasin Islam itu adalah agama universal. Nah, itu kenapa sih? Kenapa Islam itu universal? Untuk saat ini pertanyaannya akan ditampung dulu ya. Selanjutnya boleh Giats. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Giats Julia Hanifah. Sebenarnya ingin melanjutkan pertanyaan dari Dias tadi. Kan tadi disampaikan bahwa Islam itu agama universal ya. Terus kenapa tadi di Az-Zariyat ayat 56 di situ cuman tercantum bahwa hanya jin dan manusia saja yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Islam kan tadi agama yang universal gitu ya, untuk semua makhluk gitu kan. Ya, mungkin segitu aja sih. Terima kasih. Boleh selanjutnya Fatur. Oke, aku mau bertanya tentang perihal implementasinya sih. Jadi di kita nih sebagai mahasiswa, bagaimana sih cara menerapkan Islam yang rahmatan lil alamin gitu. Jadi kan topik sebelumnya juga kita pernah membahas tentang radikalisme dan liberalisme ya. Jadi takutnya gitu pemahaman kita sebagai mahasiswa lebih condong ke salah satu sisi. Nah, bagaimana agar kita mewujudkannya tetapi tidak condong ke salah satu sisi tersebut. Terima kasih. Bapak, mohon maaf mau bertanya, pertanyaannya dikumpulin berapa banyak ya, Pak? Boleh. Diekspor nggak apa-apa, seluas-luasnya. Selanjutnya boleh Azura. Terima kasih atas kesempatannya. Aku izin bertanya, kalau misalkan menurut pendapat kalian sendiri aja, kalau manfaat menebar rahmat ke lingkungan sekitar, manfaat untuk diri kita sendiri itu apa selain pahala dari Allah? Terima kasih. Terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Sekarang kesempatan bertanya saya berikan kepada Muhammad Dugi, silahkan. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Ada pertanyaan dari saya yang satu. Pertanyaan itu kan Islam itu agama yang universal kan kita tahu. Terus yang jadi pertanyaan itu kenapa gitu apa ya orang-orang itu justru memandang Islam itu cuman kayak agama yang fokus di ibadah gitu. Jadi kayak umat Muslim sendirinya itu kayak kalau ngelakuin hal lain di luar agama yang berhubungan sama Islam kayak aneh gitu. Mungkin gitu aja pertanyaan. Terima kasih Dugi. Mungkin boleh selanjutnya Nabila Putri. Terima kasih kesempatannya. Izin bertanya.
Jadi kan pas masa pandemi ini kan ada banyak perdebatan antara ketakwaan sama penerapan protokol kesehatan. Nah, di mana sempat beberapa waktu lalu itu ada perdebatan antara pas sholat Jumat ditiadakan, terus sholat berjamaah ditiadakan, terus sholat juga harus berjarak. Nah, gimana pandangan kalian tentang hal ini, dan gimana sih pendapat kalian dalam melihat seharusnya gimana sih ketakwaan di masa pandemi itu yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Rasulullah? Terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya boleh. Oh ya, sebelumnya kasih Putri. Selanjutnya Muhammad Dirham. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Oke, terima kasih sebelumnya sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya, tadi di kelompok kalian sempat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad suka orang-orang berperilaku ihsan. Nah, perilaku ihsan itu apa, dan implementasi aplikasi nyata seperti apa ya ihsan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW itu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Boleh selanjutnya Salma. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih juga atas presentasinya. Bagaimana cara mengetahui dan mendalami esensi tiap ibadah yang kita lakukan agar tidak hanya formalitas saja? Apakah kita boleh mempertanyakan tentang mengapa kita harus melakukan ibadah yang di dalam Islam? Terima kasih. Oke, boleh mungkin kita tutup dulu pertanyaannya. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, boleh lanjut nanti. Kita mau mencoba menjawab dulu pertanyaan yang sudah kalian berikan. Mungkin boleh saya coba menjawab dari pertanyaan Dias. Yang pertama, kenapa Islam itu disebut agama yang universal dan kenapa? Mungkin Islam itu disebutkan sebagai agama universal atau agama yang umum, yang luas, itu karena Islam itu tidak terbatas. Kayak misalnya rahmatan lil alamin itu sendiri kan memberikan kita kasih sayang, menebarkan kebaikan kepada seluruh umat, bukan hanya kepada umat muslim saja, tapi juga melainkan kepada umat yang non-muslim, tapi kepada juga hewan, tumbuhan, bahkan jin. Karena menebarkan kebaikan itu sendiri tidak ada terbatas geografi ataupun suku, ras, agama, dan lainnya. Jadi untuk itu Islam itu, karena Islam itu sendiri mengajarkan kebaikan dan menebarkan syariat-syariat Islam yang sangat luas, jadi itulah disebutkan kenapa Islam itu agama yang universal. Karena tadi Islam agamanya yang tidak terbatasi oleh agama, ras, suku dalam menebarkan kebaikan, dalam menebarkan kedamaian, ketenangan, dan sebagainya. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan teman-teman kelompok 1? Oke, dari kelompok 1 sudah cukup jawaban yang tadi. Namun saya akan melanjutkan pertanyaan dari Muhammad Buji. Islam agama universal, tapi kenapa orang-orang memandang Islam fokus pada ibadah? Menurut saya, karena seperti kajian yang sudah kita tonton minggu kemarin, Islam itu ada Islam liberal, Islam radikal, dan Islam moderat. Lalu orang-orang yang tidak mempelajari agama Islam dari alias kayak ngelihat dari luarnya doang, tentu mengetahui kayak Islam paling ibadah-ibadah doang karena mereka tidak tahu esensi sesungguhnya dari Islam. Padahal jika mereka mempelajari tentang Islam, harusnya mereka tahu kalau esensi Islam yang sesungguhnya adalah dua konsep utama, yaitu hablum minannas dan hablum minallah, alias atau biasa disebut hubungan manusia dengan manusia lain serta hubungan manusia pada Tuhannya, dan kedua hal tersebut harus seimbang. Jadi kenapa orang-orang memandang Islam fokus pada ibadah saja? Karena mereka tidak memahami esensi Islam tersebut, bahwa Islam menekankan hubungan hablum minannas dan hablum minallah untuk mewujudkan cita-cita Islam, yaitu menjadi berkat bagi alam semesta. Seperti itu. Apakah
ada yang mau menambahkan? Lalu Ruby, apakah jawabannya sudah jelas atau ingin menyanggah? Mungkin saya boleh menambahkan, seperti yang tadi Elsa bilang itu benar banget. Islam itu sangat luas karena seperti yang kita tahu pada zaman Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya dulu itu sangat banyak kayak pelajaran tentang mempelajari tentang sejarah, seperti di Al-Quran itu banyak tentang sejarah, kebudayaan, bahkan kedokteran. Jadi menurut saya Islam itu merupakan agama yang sangat lengkap di dalamnya, bukan hanya ibadah-ibadah saja, tapi juga banyak seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa makanan haram itu kayak seperti babi itu nggak baik. Nah itu merupakan implementasi juga dari kedokteran itu sendiri. Jadi menurut saya dalam agama Islam itu sangat luas. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan dari Azura. Itu manfaat untuk diri sendiri dari menebar kebaikan ke lingkungan sekitar selain pahala ya. Untuk di duniawi sebenarnya kita dikasih kesehatan, kita dikasih harta, kita dikasih mungkin hal-hal kebaikan atau kayak keberuntungan yang biasa kita dapat itu sehari-hari bisa juga menjadi sebuah balasan dari Allah atas kebaikan yang kita tabur tadi. Begitu. Kira-kira menjawab gak ya, Azura? Ya, udah jelas. Terima kasih ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fatur Rahman. Pertanyaannya yaitu implementasi kita sebagai mahasiswa untuk mewujudkan visi misi rahmatan lil alamin ya, Fatur. Oke. Jadi sebenarnya kita sebagai mahasiswa dalam mengimplementasikan visi dan misi untuk mewujudkan visi dan misi rahmatan lil alamin itu sebenarnya banyak sekali cara yang bisa kita lakukan ya. Apalagi kalau kita recall dari tugas-tugas kekhalifahan itu sendiri, itu kan menyangkut ada tugas kekhalifahan kita terhadap diri sendiri, yaitu seperti menuntut ilmu, seperti yang kita lakukan saat ini, lalu ada juga tugas kekhalifahan dalam masyarakat, di mana kita seperti materi pekan kemarin tentang moderasi beragama. Nah, sebagai mahasiswa juga kita bisa mewujudkan moderasi beragama gitu ya. Kita merangkul dua kubu yang ekstrim tersebut gitu, apalagi perkembangan kedua kubu ekstrim tersebut kan saat ini sedang lagi berkembangnya nih di kalangan anak muda. Nah, itu kalau kita mempunyai pemahaman yang baik tentang moderasi beragama itu sendiri, sebenarnya itu sudah menjadi salah satu implementasi kita sebagai mahasiswa sih. Lalu ada juga tugas kekhalifahan kita terhadap lingkungan alam nih. Nah, dari sini kita bisa misalnya kita mengikuti volunteer yang memberikan dampak, memberikan impact positif bagi alam lingkungan sekitar kita, dan semua itu bisa dimulai dari hal kecil dari lingkungan sekitar kita sih untuk tugas kekhalifahan kita terhadap alam. Lalu saya juga ingin menambahkan ironisnya saat ini kita bisa lihat kebanyakan justru negara-negara yang mayoritas penduduknya non-muslim itu justru malah cenderung lebih mempedulikan, menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan kan. Padahal kita yang muslim dari kecil tahu bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Jadi implementasi kita sebagai mahasiswa untuk mewujudkan visi dan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin itu semuanya bisa dimulai dari hal kecil, dari lingkungan di sekitar kita sehari-hari. Apakah menjawab, Fatur? Cukup. Terima kasih atas jawabannya.
Oke, selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari Selma. Itu gimana caranya supaya kita meyakinkan diri kita bahwa ibadah itu bukan cuma formalitas aja. Nah, ini sebenarnya butuh dari hati ya. Jadi kita biasanya mengetahui diri sendiri kan, batasan-batasan diri yang kira-kira ibadah ini memberatkan kita nggak ya? Kira-kira ibadah ini bisa kita lakukan nggak ya? Jadi kita harus mengetahui kira-kira batasan apa yang bisa kita lakukan dan tidak bisa kita lakukan. Terus juga jangan bandingkan diri dengan orang lain karena setiap orang tuh punya kapasitasnya beda-beda ya. Jadinya jangan melakukan hal atau kewajiban atau ibadah tadi karena teman ngelakuin itu juga. Gimana Selma? Atau ada yang perlu diperjelas lagi? Udah cukup, makasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila, yaitu terkait ibadah di masa pandemi. Kayak gimana sih kalau misalnya, kan kita misal kalau sholat itu safnya harus rapat, tapi gara-gara pandemi kita harus jaga jarak, harus nggak boleh deket-deket, otomatis kan safnya nggak boleh rapat gitu kan. Itu contoh sederhananya. Nah, gimana sih menurut pandangan saya? Jadi, menurut pandangan kami sekelompok, Islam itu bukan agama yang akan menyusahkan umat-umatnya, apalagi di keadaan pandemi yang membuat kita terpaksa untuk jaga jarak dengan orang-orang di sekitar. Saya kaitkan dengan kajian yang sudah kita tonton minggu kemarin, yaitu ada Islam moderat, Islam radikal, dan Islam liberal. Kalau misalnya ini menurut pandangan Islam radikal, pasti kayak mereka bilangnya, ih nggak boleh banget, soalnya kan itu harus banget rapat, jadi kayak mereka tidak menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Tetapi kalau menurut Islam liberal malah lebih bebas lagi. Oh ya udah mungkin nggak usah sholat sekalian karena ya ngapain sholat orang safnya nggak rapat gitu kan. Tapi karena Islam yang baik adalah jika kita berada pada Islam moderat, jadi saya tarik kesimpulan ke tengah bahwa Islam bukan agama yang memberatkan dan sesuai syariat Islam Tuhan pasti memaklumi, dan yang penting di hati kita kayak takwa kepada Tuhan gitu kan, ibadah dan melaksanakan rukun Islam. Jadi untuk sholat dan disesuaikan dengan keadaan pada masa pandemi ini memang mengharuskan kita untuk jaga jarak, menurut saya itu sah-sah saja karena ini merupakan keadaan yang memaksa kita untuk seperti ini dan kita masih mempunyai niat untuk ibadah, bukan gara-gara kita males untuk deket-deket jadi safnya ya udah safnya longgarin aja, bukan seperti itu. Jadi memang keadaan kita yang harus seperti ini, dan saya yakin Tuhan Maha Mengerti dan Maha Pengampun. Seperti itu jawaban dari saya. Apakah memuaskan? Nabila? Udah, makasih banyak jawabannya. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Giats. Pertanyaannya, apakah betul begini? Mengapa di surat Az-Zariyat ayat 56 yang ditegaskan mengabdi hanya jin dan manusia ya? Oke, jadi sebenarnya boleh kita recall dulu sih ke kisah yang saat malaikat dan iblis atau jin diperintahkan untuk sujud kepada manusia saat saat Allah mengatakan kepada malaikat bahwa ia akan menciptakan makhluk yang berasal dari tanah. Teman-teman mungkin sudah pada pernah dengar ya. Nah, kalau kita tilik lagi dari asbabun nuzulnya, surat Az-Zariyat 56 ini sebenarnya Allah memerintahkan semua makhluknya untuk mengabdi kepadanya, sebenarnya bukan hanya jin dan manusia. Namun kenapa di ayat ini yang ditekankan adalah jin dan manusia? Karena jin dan manusia itu diberi kemampuan berpikir dan berkeinginan oleh Allah. Itulah sebabnya kenapa yang ditekankan di surat ini itu jin dan manusia, karena jin dan manusia itu memiliki sudah diberi oleh Allah kemampuan untuk berpikir dan berkeinginan. Untuk itu sudah
sepatutnya ketika diberi kemampuan berpikir dan berkeinginan Allah, mereka sudah dibebani tugas menjadi hamba Allah yang mengabdi kepada Allah. Gitu. Apakah menjawab? Ya, udah menjawab banget. Terima kasih ya. Mohon maaf untuk Dirham tadi, boleh minta tolong diulang pertanyaannya, soalnya tadi koneksinya nggak jelas, putus-putus. Oke, udah jelas belum? Udah. Oke. Tadi kan di slide kalian menjelaskan bahwa Nabi Muhammad suka dengan orang yang berperilaku ihsan. Nah, perilaku ihsan itu apa, dan aplikasi serta implementasi nyata dari perilaku ihsan yang disukai oleh Nabi Muhammad itu apa ya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dirham. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana perilaku ihsan yang disukai oleh Nabi Muhammad ya? Iya, ya. Oke, sebenarnya perilaku ihsan itu sendiri konteksnya luas ya, teman-teman. Kalau kita tilik dari definisi ihsan sendiri, ihsan adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seolah-olah melihatnya. Apabila tidak mampu, maka bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat perbuatan kita. Ihsan sendiri itu beribadah dengan ikhlas, baik ibadah khusus, baik ibadah yang mahdoh, atau ibadah yang umum. Nah, perilaku ihsan ini sendiri itu luas. Mulai dari ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama manusia, ihsan kepada orang tua, ihsan kepada anak yatim, ihsan kepada tetangga, ihsan kepada tamu. Jadi sebenarnya konteks dari perilaku ihsan ini luas dan sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, dan sepertinya juga sebenarnya selama ini sudah kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu, seperti patuh kepada orang tua, itu juga termasuk perilaku ihsan. Gitu. Apakah menjawab? Oke, terima kasih. Mungkin boleh dilanjut lagi dari pertanyaan dari Hanif Naufal. Silakan. Oke, saya izin bertanya. Islam itu kan tadi dikatakan tuh rahmatan lil alamin, di mana Islam itu membawa kedamaian, ketenangan, keamanan, dan perlindungan bagi seluruh umat manusia. Tapi kenapa kalau kita kaitin sama realitas sekarang itu tuh banyak tuh muncul kayak radikalisme, banyak perpecahan, bahkan sampai sekarang itu lagi viral tuh terorisme yang membawa-bawa agama Islam. Itu kira-kira kenapa? Terima kasih.
Maaf, yang terakhir apa? Itu kira-kira kenapa gitu? Iya, maksudnya kenapa nggak sesuai sama konsep Islam yang rahmatan lil alamin itu? Oh ya, mungkin boleh saya izin menjawab. Pertanyaan adalah Islam itu kan membawa kedamaian sebenarnya menurut rahmatan lil alamin. Tapi kenapa sekarang belakangan ini banyak yang melenceng-melenceng? Menurut saya hal itulah yang ngebuat orang-orang itu sendiri itu belajar Islamnya tuh tidak secara dalam, tidak secara benar gitu kan. Mungkin mereka tidak mempelajarinya sesuai dengan Al-Quran dan sahabat-sahabat Nabi pada dulu. Nah, hal inilah yang buat kita harusnya memilah-milah apa sih sebenarnya, kayak misalnya radikal, kayak materi minggu lalu, radikal antara radikal dan liberal, mana nih yang harus kita pilih, mana nih yang harus kita pilih. Nah, menurut saya hal inilah yang sebenarnya kita sebagai mahasiswa harus banget betul-betul dalam mempelajari Islam itu secara dalam. Apa sih sebenarnya yang benar, harus kita ikutin yang mana? Kalau menurut saya yang benar itu adalah yang mengikuti Al-Quran dan sahabat-sahabat Nabi pada zaman dulu. Jadi tidak kanan ke kiri, tapi juga yang sesuai dengan Al-Quran. Dan menurut saya yang pertanyaan tadi itu kenapa banyak yang seperti itu, ya karena mereka sendiri mungkin tidak mempelajari Islam secara dalam dan tidak secara utuh. Jadi mungkin banyak yang melenceng-melenceng. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ikut menambahkan? Sebelumnya Hanif, Naufal, apa udah jelas jawabannya? Udah cukup jelas. Terima kasih. Mungkin boleh lanjut dari pertanyaan dari Maulana Randi. Boleh dipersilakan. Halo semuanya, mau izin bertanya. Seperti yang tadi dikasih tahu kan, Islam itu agama rahmatan lil alamin, di mana ada hubungan manusia, di mana di situ kayak kita harus berbuat baik manusia, saling mengingatkan. Cuma seperti yang kita tahu di masyarakat terkadang ada batasan antara batasan personal dan batasan di mana kita bisa mencermahkan orang. Cuma seringkali kayak kadang-kadang di masyarakat ini kadang-kadang ada ya kayak mencermahkan melewati batas dari personal orang tersebut. Nah, saya mau bertanya, kayak menurut Anda sendiri, kayak batas di mana kayak kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling membantu itu segimana ya? Gimana kita bisa saling mengingatkan, atau di mana agar kita tidak berlebihan dalam berhubungan secara manusia dan tidak melewati batas-batas personal. Terima kasih. Randi, izin bertanya, ini mungkin konteksnya kewajiban kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan ya. Iya. Baik, akan kami diskusikan dulu.
saya akan menjawab pertanyaan dari Maulana Randy. Tadi batasan meningkatkan sebagai sesama muslim ya, mengingatkan sebagai sesama muslim ya. Jadi sebagai sesama umat muslim tentunya tadi sudah disebutkan bahwa kita harus yang akan dihukum oleh Allah tuh bukan hanya manusia yang berbuat maksiat, tetapi juga manusia yang membiarkan kemungkaran gitu kan. Jadi tentunya kita sebagai umat muslim itu harus saling mengingatkan saudara seiman kita jika melakukan suatu dosa atau perbuatan yang membuat kita akan dihukum Allah gitu kan. Nah, bagaimana sih batasan mengingatkan sebagai sesama muslim? Menurut saya kita mengingatkan tuh ada dasarnya dari syariat Islam, dari Al-Quran dan hadis. Nah, tetapi tentu saja saat mengingatkan tuh jangan sampai kita menyakiti hati orang tersebut. Misalnya, kalau misalnya kita mengingatkan, itu harus di room chat privat pribadi. Nggak boleh misal di forum yang ada rame-rame orang, terus kamu malah ngingetin di rame-rame itu, kamu gini. Nah, itu namanya selain menjatuhkan juga menyakiti hati orang gitu. Jadi menurut saya batasan dalam mengingatkan sebagai sesama muslim pertama harus ada dasarnya, yaitu kita mengingatkan, nggak asal mengingatkan, kita harus berpaku pada Al-Quran dan hadis, serta tidak boleh sampai menyakiti hati orang yang kita ingatkan tersebut. Terima kasih. Apakah ada sanggahan atau tambahan? Sebelumnya Randy, apa tadi udah jelas jawabannya? Ya sudah, terima kasih atas jawabannya. Oke, boleh lanjut sekarang dari Ahmad Faisal. Dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Izin bertanya. Mau nanya aja sih pendapatnya, gimana sih caranya mengubah persepsi dari non-muslim yang mengatakan Islam itu adalah agama yang penuh ekstrim dan teroris. Dan seperti yang kita tahu, non-muslim itu kan biasanya melihat mayoritas non-muslim biasanya melihat dari media-media aja. Jadi agama Islam tuh digambarkan di media sebagai agama yang penuh kejahatan, yang penuh kekerasan. Padahal yang melakukan radikal itu hanya mungkin 1% saja, yang hampir malah nggak nyampe 1% kan. 0, berapa persen yang hanya melakukan radikal. Jadi cara ngubah pandangannya gimana? Non-muslim. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh dilanjut dulu sama Niza Rahma. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini aku mau nanya, kalau agama Islam itu merupakan sebuah rahmat di alam semesta, tapi mengapa nggak semua orang itu mendapatkan rahmat untuk memeluk agama ini, padahal agama ini tuh nantinya akan membawa syafaat di akhirat. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini kita diskusikan terlebih dahulu ya. Terima kasih. Baik, mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Niza Rahma. Pertanyaan itu, kenapa
kan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Kenapa orang-orang itu belum memeluk agama Islam? Padahal Islam sendiri itu adalah agama yang paling dianjurkan dan agama yang memberi syafaat kita. Menurut saya bukan kenapa orang tidak memeluk agama Islam, mungkin menurut saya itu adalah belum, karena mungkin mereka belum mendapatkan hidayah atau mereka belum mempelajari ilmunya, karena menurut saya setiap orang itu punya waktunya untuk berubah dan bisa bertawakal kepada Allah, dan insya Allah sering berjalannya waktu mungkin mereka bisa merubah pilihannya dan bisa memeluk agama Islam. Namun itu kita juga tidak bisa memaksakan, karena orang juga mungkin mereka pilihannya mungkin itu, tapi memang untuk saat ini masih banyak orang-orang yang masih agak bertanya-tanya tentang Islam. Nah, karena itu mungkin kita sebagai mahasiswa atau sebagai umat muslim, kita bisa memberikan mereka dorongan atau memberikan mereka cerita-cerita atau kisah-kisah tentang Islam, bagaimana kita memeluk Islam, apa yang manfaat kita sebagai seorang muslim, mungkin seperti itu. Terima kasih. Apa mau diulang atau gimana? Apa udah jelas? Udah jelas. Makasih. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Faisal. Sebenarnya tuh ngubah pandangan orang tentang Islam yang jadi teroris dan pembangkang itu tuh susah ya. Nah, sebenarnya untuk kita sendiri nih sebagai mahasiswa, sebagai manusia juga, sebagai muslim, itu biasanya melakukan hal-hal baik kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, di situ biasanya orang-orang akan menilai atau akan merubah pandangan mereka tentang kita kalau kita berbuat baik. Saya akan menambahkan sedikit pendapat dari Siva Carla. Jadi menurut saya, Islam itu sebenarnya adalah agama yang indah dan cinta damai. Kalau misalnya orang luar yang non-Islam tuh melihat Islam, mereka kan nggak tahu tuh isi dari Islam, hadisnya gimana, Al-Qur'annya gimana, kandungannya yang baik begitu gimana. Mereka tuh nggak tahu, mereka tuh cuma bisa lihat Islam dari orang-orang Islam yang mereka temuin. Padahal kayak Islam itu kan ada banyak, dan nggak semua orang Islam itu menaati syariatnya dengan benar. Jadi mereka tuh nggak lihat Islamnya gimana, tapi mereka lebih lihat ke gimana sih orang-orang Islam, padahal nggak semua orang Islam tuh menaati syariat Islam dengan baik gitu kan. Jadi ini menurut saya hanya masalah preferensi dan kacamata masing-masing. Dan kalau udah menyangkut kacamata orang gitu kan, udah kita susah dirubah pandangannya ya. Jadi tergantung orang itu mau memuluskan, mau melihat pakai kacamata apa gitu sih kalau menurut saya. Saya juga ingin menambahkan tentang persepsi itu sendiri. Mungkin ini juga masih berkaitan lagi dengan materi di pertemuan sebelumnya tentang moderasi beragama dan umatan wasatiyah. Mungkin hal tersebut terjadi karena ada kekeliruan dalam menafsirkan atau menginterpretasikan kata jihad sendiri yang berakibat timbulnya berbagai opini negatif terhadap agama Islam. Jadi maka dari itu sangat penting bagi kita dan untuk memahami untuk dalam menafsirkan atau menginterpretasikan ayat atau hadis itu tidak secara parsial namun secara integral, sehingga kita tidak terlalu literal dalam menafsirkan dan tidak terlalu longgar dalam menafsirkan. Apa pertanyaannya jawabannya bisa dipahami? Sudah kok. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya udah habis atau ada yang mungkin dari Pak Karena waktunya udah jam menunjukkan jam 1:30 juga, jadi untuk pertanyaan ini kami tutup. Terima kasih sudah memperhatikan semuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause, cuma susah give applause-nya ya.
Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyampaikan materinya dengan ciamik ya. Bagus, semuanya memiliki peran, ya gitulah. Teamwork, kerjasama tim yang baik, memiliki peran. Saya harap kelompok selanjutnya akan jauh lebih baik ya. Saya tidak banyak yang mau disampaikan. Akan saya langsung absen saja dulu. Muhammad Dugi. Hadir, Pak. Adinda Diandra. Hadir, Pak. Zaki Fauzan. Zaki. Zaki Fauzan sudah pindah, Pak. Sudah tidak di UI, Pak. Oh, sudah pindah ya. Tidak di UI. Betul, Pak. Tolong ketua kelas konfirm ke fakultas atau prodi ya. Supaya tidak masuk ke link sini. Kemudian Amanda Mutia Hafiz. Hadir, Pak. Siti Nurlaila. Hadir, Pak. Syifa Karla. Hadir, Pak. Halida Putri. Hadir, Pak. Maulana Randi. Hadir, Pak. Hanif Naufal. Hadir, Pak. Sabina Keiza Putri. Hadir, Pak. Raden Faira Yasmin. Hadir, Pak. Faira. Rio Rizky. Hadir, Pak. Fatur Rahman. Hadir, Pak. Azura. Hadir, Pak. Nabila Putri. Hadir, Pak. Vito. Hadir, Pak. Adam Damariski. Hadir, Pak. Dirham. Hadir, Pak. Rauzan. Hadir, Pak. Ikhwan. Hadir, Pak. Nuzulul. Hadir, Pak. Pasa. Hadir, Pak. Karensa. Hadir, Pak. Gias. Hadir, Pak. Dias. Saya, Pak. Nizar. Hadir, Pak. Faisal. Hadir, Pak. Selma. Hadir, Pak. Az-Zahra. Hadir, Pak. Haura. Hadir, Pak. Baik, yang tidak ada itu Zaki ya. Sorry. Baik, teman-teman sekalian, seru sekali diskusi pada siang hari ini. Saya ingin menambahkan bahwasannya Islam yang rahmatan lil alamin itu memiliki peran yang luar biasa dan memiliki juga tantangan yang luar biasa. Peran dan secara konsepsi memang luar biasa bagus. Tetapi tantangannya ya, di antara nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin ada ukhuwah,
persatuan. Persatuan bainal muslim, sesama orang muslim. Persatuan ukhuwah bainal wataniyah, persatuan sesama saudara sebangsa dan setanah air. Ukhuwah bainal adyan, ya. Persatuan antara berbagai negara. Ukhuwah yang keempat, ukhuwah basariyah. Ya, saudara antar sesama kita, antar sesama saudara muslim maupun di luar non-muslim, basyariyah. Nah, ini ada salah satu tantangan dalam menerapkan Islam rahmatan lil alamin sesuai dengan kapasitas kalian adalah masalah umat Islam yang paling terbesar, yaitu masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Apalagi hari ini. Ya, hari ini. Faktor yang menyebabkan kalian tahu munculnya teroris, radikal, bahkan kepada liberal itu sebetulnya yang faktor utamanya adalah ekonomi. Ekonomi. Ya. Propaganda di mana-mana itu ujung-ujungnya adalah ekonomi. Saya pernah mendengar mengapa kok ya di Indonesia itu banyak sekali terjadi masalah, isu ini itu. Nah, ketika semua orang, ya bangsa kita ini sedang fokus pada masalah yang terus terjadi dan lain masalah yang komprehensif. Nah, disitulah ada segelintir orang yang ingin mencaplok ekonomi Indonesia. SDM kita itu luar biasa, SDA kita itu luar biasa, sumber daya alam. Batu tambang, minerba, dan lain sebagainya. Motifnya ekonomi. Kalian tahu kenapa Irak itu dikuasai? Di sana itu mineral tambang terbesar minyak itu besar itu di Timur Tengah. Hancurkan negaranya, ambil sumber daya alamnya. Cara menghancurkannya propaganda di mana-mana. Buatlah radikal, buatlah liberal. Ini dan itu. Faktor utamanya adalah ekonomi. Nah, orang Muslim itu kalau sudah masalah ekonomi itu lemah, ya, lemah orang kita itu kalau urusan ekonomi. Ya. Hukum saja bisa berubah gara-gara uang. Ya, kasus-kasus yang terbaru ini kan, ya, maaf saya menyebut itu beberapa kasus, umpama contoh, sorry to say, Saipul Jamil yang sekarang baru lulus setelah didakwa 7 tahun, harusnya 7 tahun, tetapi menyuap hakim, akhirnya berubah menjadi sekian tahun, kalau nggak salah berapa tahun lah, saya nggak ikuti. Nah, itu suap dan lain sebagainya. Belum lagi suap-suap jual beli lahan dan lain sebagainya. Kalau misalkan sudah ada lahan untuk eksplorasi minyak, itu dahsyat luar biasa. Ya, dahsyat luar biasa. Jadi info dari kontra intelijen kita itu, kalau sudah umpama di Jawa Timur ada blok cepu untuk minyak. Nah, saya punya rekan di sana itu untuk menggolkan blok minyaknya punya keluarganya dia, itu rentetannya luar biasa. Harus menghadapi berbagai lapis. Masalahnya kompleksitas, dari mulai masalah politik, agama, dan lain sebagainya. Itu tantangan. Nah, kalian selaku calon ekonom, jadilah ekonom yang baik. Ya, jadilah ekonom yang baik. Nanti ke depan saya akan sampaikan bagaimana cara menjadi ekonom yang baik. Ya, minimal baik untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat sekitar kita. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, tambahannya kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita ketemu di minggu yang akan datang. Jika ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan, silahkan diinformasikan saja ke saya. Wal afu minkum.
Aku liqauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.